Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Bacaan Alkitab dari 1 Samuel, pasal yang pertama ayat yang ke-7. Namun sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami datang ke hadapan-Mu, kami ingin kembali merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau yang menolong kami untuk mengerti firman ini, dan menolong kami untuk dapat bertumbuh melalui firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. 1 Samuel pasal yang pertama ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Bapak, Ibu, dan Saudara, salah satu hal yang paling sulit di dalam hidup kita bukanlah menghadapi musuh dari luar, melainkan menghadapi orang yang tahu persis di mana titik kelemahan kita. Dan ia sengaja menekan titik kelemahan itu. Bayangkan sebuah luka yang baru saja mulai mengering, lalu seseorang datang dan sengaja menusuknya kembali. Rasa sakitnya bukan hanya fisik, tetapi rasa sakit itu dapat merambat kepada jiwa kita. Seringkali kita ketika disakiti, secara berulang-ulang, respon yang alami adalah kita membalas, atau kita menjadi kepahitan, atau menarik diri dari Tuhan. Kita berpikir, mengapa Tuhan membiarkan orang ini terus-menerus menyakiti aku? Dan hari ini kita belajar dari seorang wanita yang bernama Hana. Ia mengalami provokasi tahun demi tahun, namun ia memilih satu tindakan yang mengubah sejarah hidupnya. Pada bagian yang kita baca ini, kita melihat situasi yang sangat menyesakkan bagi Hana. Dikatakan bahwa tahun demi tahun, luka ini berulang. Hana tidak hanya disakiti sekali, ini adalah penderitaan yang kronis. Penina tahu bahwa kelemahan Hana adalah kemandulannya, dan ia menggunakan hal itu untuk merendahkan Hana, tepat saat mereka hendak beribadah. Bapak Ibu, di dalam hal ini godaan untuk kepahitan di rumah Tuhan itu sangat jelas. Penina menyakiti Hana justru saat mereka beribadah. Mereka pergi ke rumah Tuhan. Dan ini adalah strategi iblis, yaitu membuat manusia merasa muak dengan hal-hal yang rohani karena perlakuan orang-orang yang ada di sekitar. Hana bisa saja mogok ibadah atau bertengkar hebat dengan Penina. Namun yang indah adalah ia justru membawa lukanya ke hadirat Tuhan. Ayat ini mencatat Hana menangis dan tidak makan. Namun jika kita melihat kelanjutannya di ayat ke-10, kita bisa melihat bahwa Hana tidak tinggal dalam depresi yang pasif. Ia membawa air matanya ke hadapan Tuhan. Ia menangis di rumah Tuhan. Dan Hana menyadari bahwa suaminya, Elkana, tidak bisa menyembuhkan lukanya. Dan musuhnya, Penina, tidak akan berhenti menyakitinya. Ia menyadari bahwa hanya Tuhan yang mampu memegang jiwanya yang terluka. Hana mengajari kita bahwa menangis itu manusiawi, tetapi kepada siapa kita harus datang menangis, itu menentukan apakah kita akan hancur atau apakah kita akan dipulihkan. Bapak, Ibu, dan Saudara, saat ini apakah ada Penina di dalam hidup kita? Apakah ada seorang yang kata-katanya sangat tajam, yang selalu merendahkan pencapaian kita, atau yang sengaja memicu rasa sakit kita? Belajarlah dari Hana, tidak membalas provokasi dengan provokasi lainnya. Jika kita membalas Penina yang ada di dalam kehidupan kita saat ini, kita akan menjadi sama seperti Penina itu. Sebaliknya, bawalah rasa sakit itu ke rumah Tuhan. Di dalam doa pribadi, jangan biarkan perilaku orang lain menjauhkan kita dari hadirat Tuhan. Dan biarlah air mata kita menjadi doa yang jujur di hadapan Tuhan. Tuhan tidak hanya mendengar kata-kata, Ia juga menghitung air mata kita. Dan Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang perlu kita ketahui juga, Yesus pun pernah disakiti dengan begitu dalam. Dan kita perlu ketahui bahwa tidak ada yang pernah disakiti dan dikhianati
lebih dalam dari Yesus. Ia dihina oleh orang-orang yang seharusnya menyembah Dia. Ia disakiti oleh orang-orang yang sudah Ia selamatkan. Namun, ketika Yesus dihina, ketika Ia dicaci maki, Ia tidak membalas dengan caci maki. 1 Petrus 2 ayat 23 memperlihatkan bahwa sebaliknya Yesus menyerahkan dirinya kepada Allah yang menghakimi dengan adil. Di atas kayu salib, Yesus tidak mengutuk mereka yang menyakitinya, melainkan Ia berdoa, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kristus adalah kekuatan kita saat ini. Saat kita disakiti, kita bisa datang kepada Sang Imam Besar yang tahu rasanya dikhianati, tahu rasanya bagaimana sakit, dan di dalam Dia kita menemukan kekuatan untuk tetap berdiri tegak tanpa harus membalas kejahatan dengan kejahatan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dengan teladan yang Tuhan berikan melalui orang-orang terdahulu kami, melalui seorang perempuan bernama Hana, di mana ia membawa luka hatinya kepada Tuhan. Ketika kami terluka, seringkali kami ingin membalas, seringkali kami menyimpan dengan sangat dalam di dalam kedalaman hati kami. Tetapi hari ini kami belajar ya Tuhan, ketika kami terluka, kami memiliki kemampuan dari Tuhan untuk bisa menyembuhkan luka kami. Dan kami juga belajar dari Engkau yang tetap mengasihi, walaupun Engkau tidak dikasihi. Tetap mengampuni, walaupun Tuhan dilukai. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa.